Udah masuk ya? Ini udah jalan nih kayak. Iya, Ya. udah. Ya. Udah jalan nih. Ya. Udah on ya, udah on ya. Udah on. Ya. Perhatikan nih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa. warahmatullahi wabarakatuh. Salah nih. Assalamualaikum pemirsa, saya berjumpa dengan Kiai yang tidak asing lagi di Market Anwar ya, subhanallah. Dia adalah salah satu ketua bidang informatika dan komunikasi Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Ya, apa kabar Ki? Alhamdulillah. Sehat ya Ki ya? Andre, sehat. Gimana Ki menyikapi tahun 2024? Ya. Ada pandangan apa Ki? Ini kelihatan di medsos ini udah cukup rame ya. Rame, saling membuli, saling memaki, saling menjatuhkan, saling saling mengklaim gitu ya. Ada yang lebih baik, ada yang paling jelek. Gimana Ki? Ya, jadi kalau kita berbicara masalah politik itu kan kita harus berbicara saling menghargai. Apalagi mengenai politik praktis ya. Partai yang ada di Indonesia kan banyak. Ya, nanti peserta pemilu kan kurang lebih 17 ya. Artinya banyak partai, banyak rakam, banyak pandangan. Tentu masing-masing pengurus partai mempunyai misi masing-masing. Nah, dari perbedaan-perbedaan itulah sebenarnya yang menjadi dinamis. Jadi perkembangan perpolitikan ini di dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 khususnya bagi kita negara Indonesia ini adalah menghadapi tahun-tahun kritis. Walaupun sebagian besar orang masa bodoh, tapi ada sebagian saudara-saudara kita yang menganggap ini momen yang sangat penting, sehingga hari-hari ini dijadikan hari yang sudah menghitung hari istilahnya. Benar-benar. Jadi menghitung hari, jadi jangan sampai kehilangan satu hari pun yang tidak bermanfaat bagi partainya atau tidak manfaat bagi calonnya. Jadi setiap hari mereka memanfaatkan kesempatan waktu untuk sebaik-baiknya guna memenangkan calonnya atau bahkan memenangkan dirinya. Nah, disitulah mulai berkembang sosialisasi ide dan gagasan yang baik-baik bermunculan sebenarnya. Tetapi di samping orang memunculkan gagasan-gagasan yang positif, kadang-kadang ada juga disertai dengan negatif. Karena ide-ide tadi bersinggungan atau bersentuhan dengan ide-ide orang lain atau kelompok lain. Itu yang terjadi. Nah, itu yang menyebabkan biasanya ada istilah orang kampung itu, dia kebakaran jenggot. Itu yang jadi masalah. Padahal jenggotnya nggak punya ya? Iya betul. Jenggotnya nggak ada, tapi kebakaran jenggot ya pemirsa subhanallah. Nah, kalau pandangan Kiai ya, ini kan banyak yang orang Muslim juga sekarang, maksud saya orang Islam yang cuek terhadap rencana ada pesta demokrasi tahun 2024. Kalau orang Islam sendiri sebenarnya harusnya bagaimana Kiai? Apakah ini suatu kewajiban untuk mencoblos katakanlah gitu, atau memang kita harus mengabaikan gitu aja atau bagaimana Kiai? Ya, sebenarnya di dalam memilih pemimpin itu menurut ajaran Islam itu kan fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya tidak semua rakyat per kepala tidak wajib memilih. Tetapi kita punya hak untuk memilih itu sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan. Ya seperti fardu kifayah yang lain. Misalnya kita mensolati jenazah, itu kan fardu kifayah. Kalau ada kesempatan kita sholat jenazah kemudian tidak sholat jenazah, itu kan rugi pahala. Padahal pahalanya sedemikian rupa, luar biasa disediakan oleh Allah. Jadi walaupun fardu kifayah, kita tetap dianjurkan dengan sangat agar supaya melaksanakan. Artinya nggak boleh dicuekin ya Kiai? Nggak boleh dicuekin. Jadi umat Islam tidak boleh cuek. Umat Islam harus memanfaatkan potensi yang dimiliki. Nah itu pemirsa, jadi nggak boleh cuek nih, harus nyoblos sesuai dengan pilihan masing-masing gitu ya Kiai?
Apalagi kalau kita mempunyai pilihan yang terbaik di antara yang baik-baik itu, nanti bisa terorbit kan, bisa naik pemimpin yang baik. Begini loh, pemimpin itu kan dipilih oleh rakyat atau oleh warganya. Pemimpin yang baik dipilih atau muncul dari warga yang baik. Itu. Jadi kalau misalnya warganya baik-baik, pasti dia memilih pemimpin yang baik. Tapi kalau warganya yang kurang baik, ya yang dipilih yang kurang baik. Oleh karena itu bagi orang-orang yang baik, orang-orang Muslim yang baik, yang merasa baik, marilah kita peduli kepada pesta demokrasi ini, agar supaya kita memperoleh pemimpin yang baik. Jangan kita ngomel-ngomel sudah dapat pemimpin yang tidak baik, kita ngomel. Nah, kenapa kita kemarin yang baik merasa baik, kita memilih yang baik gitu. Ya, padahal sebenarnya gini kayak kalau pemilihan itu kenapa sih kita harus ribut-ribut sekarang? Saling kontok-kontokan, saling mengklaim, saling menjatuhkan di medsos, saling membeli. Sebenarnya kalau menurut saya sih kayak validnya orang milih siapa, si A, si B, si C itu validnya itu di dalam kotak suara ya. Itu yang udah pasti valid ya. Yang tahu hanya dia sama Allah gitu kan intinya gitu. Betul. Jadi nggak usah kita ribet-ribet, tapi tetap kita ya arif, bijaksana, yang kira-kira bisa menyejukkan sehingga tidak menjadi apa ya, semacam kayak apa ya, pesta hura-hura tapi nggak bermanfaat gitu kayak maksudnya. Ya, ibaratnya seperti orang main politik itu seperti main bola ya. Main bola itu kan ada yang fair, ada yang nggak fair. Jadi yang fair ya baik-baik aja, walaupun misalnya ketika pertanding itu berantem, kepruk-keprukan istilahnya, pukul-pukulan, tetapi setelah selesai berangkulan lagi. Itu ya, yang profesional. Itu yang baik, ya. Dan itu kan ajaran kita, wal afina anin nas. Kita ini harus pemaaf kepada orang lain. Kalau kemarin bersaing ini kadang-kadang kan masih dicatat aja. Kamu dulu nggak milih gua. Itu dendam namanya gitu. Itu dendam, itu harus dihilangkan. Jadi wal afina anin nas itu berlaku di semua sektor, di semua lini, baik itu di politik maupun tidak. Dan ini biasanya orang-orang yang elit-elit politik ini juga ketika ada rasa-rasa yang seperti itu, ini diturunkan ke anak buahnya. Nah, jadi kebencian dari seseorang elit itu diturunkan kepada anak buahnya, ya, pengerahan massa dan seterusnya. Ini yang harus kita hindari. Artinya kebenciannya akhirnya bersambung ya. Betul. Bersambung ya. Bersambung kan juga kan kalau kita mengandung pada hal yang dosa-dosa gitu kan, kita ini harus menghindari dosa-dosa syariah itu yang berkepanjangan. Jadi kita kadang-kadang suka lupa ya kalau kita istilahnya ngetik di medsos itu kadang-kadang apa yang sebenarnya menjadi dosa kita nggak ingat gitu. Yang sekarang begitu ya kan ya. Itu jadi dosa berantai itu. Berantai. Nah, itulah pandai-pandainya umat Islam ya mengacu kepada Islam. Walaupun ada sebagian nggak ada, politik itu nggak diatur dalam Islam. Tapi pola hidup bersosial, hidup bermasyarakat, kan politik itu kan seni memimpinnya. Jadi memimpin itu kan berarti kan bermasyarakat. Nah, seni bermasyarakat yang bijak, yang baik. Ya tetap aja yang tutur kata juga tutur kata yang santun, sikap yang baik. Kan kita tidak boleh main curang. Nah, yang biasanya menyebabkan konflik itu kan konflik kepentingan itu kan karena tadi ada yang main curang dan sebagainya. Sepak bola juga kalau nggak ada yang main curang, enjoy aja gitu ya. Ada yang menang, ada yang kalah, itu yang wajar aja. Nanti dalam pemilu pesta demokrasi juga ada yang menang, ada yang kalah istilahnya. Itu gitu. Biasa saja. Cuman setelah selesai pemilu jangan terus saja. Iya, namanya pertandingan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Jadi intinya terakhir apa sih? Legowo aja gitu. Ya, intinya peserta pemilu harus siap menang dan siap kalah. Kalau pendukung juga begitu, harus siap. Yang didukung itu menang, alhamdulillah. Kalah ya alhamdulillah, memang belum bagiannya. Karena itu kita juga percaya kepada takdir Allah.
bahwa tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Allah itu mengangkat derajat seseorang itu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang berpangkat, orang mendapatkan jabatan itu juga dikehendaki oleh Allah. Suatu saat diturunkan dari jabatannya juga dikehendaki oleh Allah. Jadi kita berprasangka yang terbaik saja bahwa Allah memberi yang terbaik buat kita. Mungkin kalah belum waktunya. Itu aja. Ya, baik, terima kasih. Ya, Oke, nasihatnya bagi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat, dan kita ini rada mengambang di satu tempat ya ini ya. Rada angin sepoi-sepoi di atas laut ya. Iya. Di atas lautan lagi kapal nih pemain saya. Ya mudah-mudahan nih ombaknya nggak gede-gede ya nih. Santai-santai aja nih. Namanya di pinggir pantai ya sayang. Ya. Terima kasih pemirsa. Ini mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan Kiai Mahfud Anwar. Insya Allah banyak pencerahan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.